di tengah 3 wanita cantik. Aduh, aku deg-degan banget. Loh kok gue deg-degan ya? Oke. Hey, yang di sana, pria-pria cowok-cowok di sana. Mbak Yanti dan juga Gary. Akhirnya ternyata Gary yang jadi pilihannya. Katanya pilihlah aku. Sebetulnya, selamat malam dulu. Tika terima kasih banyak udah Sama-sama. udah dikasih Mbak tempat Mimi. tentunya malam hari ini. Oke. Botik pengen kenalan tadi secara spesial. 081. Alah. Iya. Nanti aja. Oke, KD Film setelah KD Production memproduksi 3 Diva, konser 3 Diva, sekarang KD Films bekerja sama dengan Multivision ya. Yap. Multivision Picture, benar MVP itu Multivision Picture ya, mengeluarkan sebuah film baru yang harus Anda tonton yang namanya Jatuh Cinta Lagi. Kayaknya nggak habis-habis Demi, kemarin udah habis bikin konser 3 Diva, sekarang bikin film. Hebat banget sih. Enggak lah, tentu ini sebetulnya cita-cita yang tertunda karena rencana kita untuk buat film. Jadi 3 Darah itu sebetulnya udah 2 tahun yang lalu, tapi karena kesibukan. 3 Diva? Enggak, ini sebetulnya proyek pertamanya itu 3 Darah, film musikal gitu loh. Ini 2 darah 1 duri. Gitu, jadi karena satu cita-cita dan misi kita yang tertunda ini, dan alhamdulillah sebuah perusahaan besar seperti Multivision mau menggandeng kami yang secara nol belum. Menggandeng KD Film dan akhirnya menghasilkan Jatuh Cinta Lagi. Seperti apa ceritanya ini? Seperti apa? Secara singkat seperti apa? Gary, seperti apa Ger? Jangan deh. Siapa yang jatuh cinta lagi, Gary atau Mimi? Sebetulnya cerita ringan yang fresh, dan saya percaya bahwa masyarakat kita sangat-sangat bisa memberikan apresiasi besar terhadap film perfilman di tanah air, dan saya rasa besok malam minggu adalah pilihan yang tepat untuk nonton film Jatuh Cinta Lagi. Cinta lagi. Ya. Nonton ya besok ya. Malam mingguan. Oke, Gary ini, pemirsa Gary ini juga adalah salah satu model di video klip Mimi yang terdahulu ya, Ya. Cobalah Untuk Setia. Cobalah Untuk Nah Setia. kemudian sekarang main film bareng lagi. Ih curiga gak sih? Tring tring. Ger, gimana rasanya ketika diajak terus harus berpasangan sama seorang Krisdayanti? Dikduk sih sebenarnya. Dagding. Kamu badannya gede tapi suaranya kecil deh. Hah? Badan kamu gede, Kecil, suara kamu gede. kecil. Iya senang sih. Terus bangga bisa diajak main. Katanya ini ya, harus menurunin badan dalam waktu seminggu berapa kilo? Sebulan sih. Sebulan berapa kilo? 12 gitu. Waduh, kenapa? Kenapa waktu Sebenarnya itu? sih nggak sampai segitu, emang kelewat aja. Oh, jadi Saking niat. Makanya di film Jatuh Cinta Lagi ini, teman-teman, saya kalau krunya lagi ngeset lampu atau lagi saya biasa nulis di agenda saya, dan catatan saya yang paling penting tentang tokoh Andre yaitu yang diperankan oleh Gary, yaitu yang nggak jauh dari diet. Jadi kasihan loh. Jadi kalau mohon maaf kalau dilihat di film ini Gary tampak pucet ya karena dia kurang makan. iya. Tapi sekarang katanya Gary udah balik lagi, dan kalau buat gue paling suka yang cabi-cabi gini nih. Alah. Ibarat cabe ya, cabi pedes ini kayaknya ya. Oke, ya. Dan kalau nggak salah ada adegan ciuman. Mas Anang cemburu nggak si Pipi? Apa karena Pipi gondrong ya dan kurus kering, makanya sekarang memilih Gary yang pelontos? Coba cerita. Gimana ciuman sama Krisdayanti? Kalau ciuman sama aku mau nggak? Boleh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Sukses buat KD Film dengan Jatuh Cinta Lagi. Pastikan Anda menjadi orang yang juga menyaksikan sepak terjang Yanti dan kawan-kawan di film Jatuh Cinta Lagi ya. Dan sekarang nggak afdol rasanya kalau Krisdayanti nggak nyanyi, setuju? Iya, boleh. Ini juga dari album 3 Diva ya? Iya, dari album 3 Diva. Judulnya Satu Ditambah Satu. Semua jadi satu. Botik. Ini kok satu? Kalau tadi Kade sudah bercerita tentang rasanya jatuh cinta lagi. Dan sekarang 3 teman saya ini akan bercerita bagaimana lika-liku kisah cinta mereka hingga mereka menyatu dan memilih pria-pria asing untuk menjadi teman hidup mereka. Kita sambut Sofia Lacuba, Kiki Fatmala, dan Ana J. Koto.
Aku deg-degan banget. Loh kok gue deg-degan ya? Oke. Hey, yang di sana, pria-pria cowok-cowok di sana. Lihat, jangan ngiler ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Langsung gue pengen nanya dulu ke Ana. Oh, Ana? Ana. Yap. Ana, apa yang membuat kau tertarik dengan suamimu yang ganteng di sana itu? Mr. Mark Hannes. Yang mana? Ikut ya? Gitu. Oh, lu nggak mau ngakuin, kalau nggak mau berarti masih hai. Hai, sir. Take a picture, transport. Jangan dong, dolar gitu, dolar. Apa yang membuatmu menjatuhkan pilihan kepada Mark Hannes? Di samping kepribadiannya, adakah sesuatu yang sangat menarik hatimu di fisiknya? Aduh. Kalau bicara fisik ya kamu merem juga udah tahu dong. Tapi yang pasti saya merasa nyaman aja dengan kehadiran Mark. Pertama dia sudah tinggal di Indonesia hampir 8 tahun. Oh, Jadi Mark udah 8 tahun di Indonesia ya? ya. Oke. Jadi I proud of him because dia sangat care sekali dengan sesuatu yang berbau Indonesia. Wah, termasuk care sama gadis Indonesia. Beliau pertama saya tertarik karena dia waktu pertama kenal dia adalah seorang penulis. Oh. Jauh dari pandangan saya sosok lelaki yang akan menjadi suami saya. Seorang penulis gitu. Nah buku pertama dia adalah buku Kretek. Buku apa? Kretek. Buku Kretek, kayaknya ngerokok kali ya Kretek. Iya, jadi dia memang suka. Jadi karena dia bilang bahwa kalau Kretek itu udah identik sekali dengan Indonesia. Oke, jadi salah satunya karena Mark begitu mencintai Indonesia ya Mark ya? Iya. Oke, benar, right Mr. Right? Mr. Right. You use clip on, say something atuh. Orang dia jagoan loh bahasa Indonesianya. Kumaha jamang. Saya pangestu. Oke. Sophie kita tahu perjalanan cintanya dengan Michael emang sempat heboh ya. Tapi apa juga akhirnya yang memantapkan Sophie dan Michael untuk melalui berbagai macam ujian itu dan akhirnya menyatu. Cowok-cowok diam. Berisik. Dengerin dong, ini pada ngomong. Lihat mukanya Tika nggak bisa. Pasti pengen jadi aku ya. Apa akhirnya yang membuat kamu tetap memilih Michael untuk? Mungkin saya harus jadi penulis kali kayak Mark, jadi saya bisa jelasin kayak apa. Udah nggak, saking biasanya gitu ya, orang kalau udah nggak bisa ngejelasin apa-apa, berarti emang itu udah kepentoknya di situ ya. Kepentok. Iya. Benjol nggak kira-kira waktu kepentoknya? Oke, Kiki suami dari Austria ya? Iya. Oke, berarti sprechen Sie Deutsch kali ya? Nggak ngerti. Ini nih jagoan mungkin ya. Iya. Ki, gimana beradaptasi dengan menyatukan kebiasaan Kiki dan kebiasaan suami? Kan pasti berbeda ya. Enggak tuh oke-oke aja, nggak terlalu banyak perbedaan. Kalau suami udah berapa lama tinggal di Indonesia? 8 tahun. Oke. 8 tahun. Waktu kemarin, enggak ini cuma sedikit kilas balik aja, waktu kemarin Kiki mendapat masalah dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh suami? Mungkin dia sempat bingung nggak ngelihat kejadian itu? Pasti ya dia bingung ngelihatnya, tapi ya Ki beruntung sekali dia mensupport gitu loh untuk Ki beruntung mempunyai suami yang baik, terus teman-teman yang baik, keluarga, adik yang mensupport untuk lebih tegar, lebih sabar. Oke. Kita lihat ya dari jawaban-jawabannya kelihatan banget pasangan-pasangan ini. Sophie ini baru saja melahirkan seorang putri kecil yang cantik sekali, Emmanuel ya. Manuela. Tapi kan katanya kalau di Indonesia kita kan menganut sistem kewarganegaraan ayah ya. Berarti Manuela itu ikut kewarganegaraannya Michael. Ini gimana? Sophie punya pendapat nggak tentang hal ini? Yang pasti ya kita harus ngikutin peraturan gimana pun juga. Walaupun emang agak gimana gitu, Berat kita apa gimana gitu agak ya? berat juga karena gimana pun juga saya mau anak saya ini bentuknya udah bule banget, matanya biru segala macem Kayak gitu. aku ya. Oke. Terus ya walaupun dia dibesarkan di lingkungan Indonesia dan pasti akan berbahasa Indonesia, tapi saya pengen kalau misalnya suatu saat kita keluar, misalnya Michael harus kerja di luar lagi, itu pada nggak serius. Saya mau bilang ke orang bahwa ini adalah anak Indonesia.